Sistem pemerintahan demokratis yang dianut pemerintahan Republik Indonesia memiliki akar dalam banyak tradisi pemerintahan lokal yang pada masa lalu pernah berlangsung di sejumlah wilayah di tanah air. Sistem pemerintahan demokratis ini dalam bentuk yang sederhana misalnya pernah dipraktikkan oleh Kerajaan dan Kesultanan Buton sejak abad ke-14. Pulau Buton terletak di ujung tenggara Sulawesi. Sesuai namanya yang berasal dari kata Butuni, yang berarti tempat persinggahan, Pulau Buton telah lama dikenal sebagai jalur lintas niaga. Meski tak memiliki banyak hasil alam dan rempah, letaknya yang strategis membuat pelabuhan utama di pulau ini, yaitu Bau-Bau, selalu ramai disinggahi pelayar Nusantara dan mancanegara. Memang begini, Buton sendiri sebetulnya letaknya yang strategis. Jadi pelayaran dari barat ke timur, terutama ke kepulauan rempah-rempah, itu akses atau jalur yang paling baik itu ya lewat dan cepat begitu ya, sampai ke Ternate lewat Buton, lewat Bau-Bau ya. Itu dipuji bahkan oleh siapa ini, Y.P. Kun. Itu sebuah pelabuhan alam yang bagus dan indah juga, aman, terlindung karena dia dalam posisi yang berada di teluk begitu, Bau-Bau itu. Informasi tentang keberadaan Kerajaan Buton dalam lintasan sejarah bisa dilacak dari Kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca pada tahun 1364. Dalam kitab ini, Prapanca menyebut nama Kerajaan Buton sebagai salah satu kerajaan yang memiliki hubungan dengan Kerajaan Majapahit. Jadi itu sudah dikenal oleh Prapanca di dalam negara Kertagama. Jadi zaman Majapahit itu sudah ada itu nama Butun. Tapi disebutnya Butun, Butun Banggawi. Jadi yang satu Banggai, yang satu Buton itu. Lalu lebih dikenal sebagai Buton. Jadi kalau begitu ya abad ke-14 itu sudah ada itu nama Buton gitu. Kerajaan yang menjadi protektorat lah ya, wilayah yang dapat pengaruh atau dipengaruhi oleh Majapahit begitu. Jadi kalau kita masih mau lihat sisa-sisanya itu ada kelurahan Majapahit di situ di Batauga itu. Kita harus melihatnya dalam konteks perdagangan yang ada di Nusantara. Jadi kerajaan ini tumbuh dari interaksi dari berbagai perdagangan itu, yaitu perdagangan dari Majapahit dan dari Malaka tadi gitu loh. Dan itulah yang menyebabkan lahirnya kerajaan Buton, dulu disebutnya kerajaan Wolio gitu. Pada tahun 1451 Masehi, Kerajaan Buton berubah menjadi kesultanan. Sebagai sultan pertama ditunjuk Sultan Murhum Kaimuddin. Pada masa kepemimpinan Sultan Murhum ini pula, Islam ditetapkan sebagai agama resmi kesultanan. Islam juga menjadi dasar konstitusi atau undang-undang yang disebut Murtabat 7. Cikal bakal dari kerajaan Buton sendiri itu ada hubungannya dengan Muna. Muna itu pulau di sebelahnya itu, Muna. Jadi raja terakhir di Muna namanya Laki Laponto, itu yang kemudian jadi Murhum, yang makamnya di depan masjid itu. Nah dialah orang yang berjasa kepada kerajaan Buton, karena kerajaan Buton wilayahnya itu selalu diserang perompak dari Tobelo gitu. Nah si Laki Laponto inilah pahlawan yang bisa mengalahkan Labolontio namanya, Labolontio itu tokoh perompak. Lalu dia diangkat jadi anak mantu sebetulnya, lalu menjadi raja.
yang kemudian dikenal Murhum, dan setelah itu kerajaan Buton menjadi Islam. Yang pertama itu Murhum itu. Dalam sepanjang keberadaannya selama 7 abad, dari abad ke-13 hingga bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1960, Kesultanan Buton tidak pernah dijajah negara atau otoritas asing. Kemahiran para Sultan Buton dan pembantunya dalam melakukan politik diplomasi berhasil menghindarkan wilayah mereka dari penguasaan VOC atau Belanda, sebagaimana dialami banyak wilayah lain di Nusantara. Zaman dulu itu yang ada adalah perdagangan. NKRI kan pada saat itu juga memang belum ada gitu. Dan kalau perdagangan itu kan yang ada adalah hubungan dagang gitu loh. Hubungan dagang tapi bukan penjajahan ya, orang tentu saling mengambil manfaat dari berbagai pihak yang ada dalam perdagangan itu gitu kan. Jadi lebih terjadi itu adalah lebih banyak perjanjian perdagangan. Apakah dengan kacamata sekarang perjanjian perdagangan itu dianggap misalnya sebagai tanda bahwa satu masyarakat itu dijajah dengan masyarakat lain? Ya, itu relatif. Kalau dilihat zaman dulu itu bukan penjajahan, itu bentuk dari bentuk negosiasi dan perjanjian perdagangan. Sebagai pemerintahan yang berdaulat untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya selama berabad-abad, Kesultanan Buton menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta yang disebut Matana Sorumba. Sistem ini memposisikan rakyat yang dianggap setajam jarum sebagai bagian penting dalam mempertahankan kedaulatan kesultanan yang berbasis kepada Barata Patapalena, yakni Barata Wuna, Kaidupa, Kolisusu, dan Barata Tiworo. Matana Sarumba itu mata-mata gitu kan. Jadi dia seolah-olah menjadi mata dari kesultanan yang berfungsi untuk menjaga keamanan kesultanan dari arah timur, dari arah barat, dari arah utara, dari arah selatan gitu kan. Jadi komunitas-komunitas yang berkontribusi penting dalam kesultanan itu kembali saya utarakan dihargai dalam kesultanannya, diberi posisi yang istimewa juga gitu dalam kesultanan. Dan mereka kemudian berkontribusi sesuai dengan keahlian mereka. Contohnya tentu Matana Sarumba gitu kan. Salah satu artefak sejarah yang menggambarkan kekuatan dan kekokohan sistem pertahanan rakyat semesta yang dijalankan Kesultanan Buton adalah bangunan Benteng Wolio atau Benteng Keraton Buton. Benteng terluas di dunia yang memiliki panjang sekitar 2,7 km ini dibangun mulai tahun 1634 semasa pemerintahan Sultan ke-6 Labuke atau Sultan Abdul Ghafur. Benteng yang dibangun rakyat selama sekitar 10 tahun ini didirikan untuk melindungi wilayah utama Kesultanan Buton. Legislatif itu pimpinannya adalah Sio Limbona. Sio Limbona itu dipimpin lagi oleh Balu Peropa. Dalam sepanjang keberadaannya selama sekitar 7 abad, kerajaan atau Kesultanan Buton mempraktekkan sistem pemerintahan semi-demokratis yang membatasi kekuasaan raja atau sultan. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton, kekuasaan sultan atau raja terbatas dan tidak absolut. Kekuasaan sultan diawasi sepenuhnya oleh Dewan Agama yang berfungsi layaknya parlemen pada zaman sekarang. Sistem pemerintahan Kesultanan Buton yang bercorak monarki parlementer ini oleh sejumlah pihak disebut sebagai sistem pemerintah Islam demokratis tertua di dunia setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah utama pasca wafatnya Nabi Muhammad. Legislatif itu pimpinannya adalah Sio Limbona. Sio Limbona itu dipimpin lagi oleh Balu Peropa. Kita dengar ini, Balu Peropa, bukan Balu Peropa, bukan. Tidak ada kata dannya. Balu itu pimpinan MPR, ketua MPR. Inilah mana itu, inilah orangnya. Kemudian ada namanya Peropa. Peropa itu pimpinan DPR. Mana orang? Ini kebetulan ada di kanan saya, ada di samping saya. Dan sudah begitulah adat. Beliau-beliau ini tidak bisa menghindar atau menjauh dari saya. Karena dimata-matai apa yang saya bicarakan ini salah, maka saya dipecat.
ini anunya ini. Tatanannya itu demokrasinya di Buton. Model suksesi kepemimpinan di Kesultanan Buton tidak mengenal konsep putra mahkota karena proses pemilihan sultan tidak didasarkan pada prinsip keturunan tapi dipilih oleh Dewan Syara. Meski seorang anak sultan bisa diangkat menjadi sultan berikutnya, proses pemilihan atau penunjukannya sebagai sultan tidak bisa dilakukan oleh ayahnya, tapi harus berdasarkan hasil pemilihan yang dalam bahasa Wolio atau Buton disebut vali, yang berarti diseleksi. Calon pemimpin yang dipilih tidak bisa diambil dari tokoh yang muncul tiba-tiba, namun diseleksi dari sejumlah tokoh dari golongan bangsawan yang telah dipersiapkan dan diamati sejak usia 7 tahun. Posisinya Siolembona itu, yang tadi yang ketua adat itu, yang merupakan tokoh-tokoh dari pemukiman itu dianggap adalah sebagai orang tua yang mendidik sultan gitu ya, agar sultan bisa bertindak dan mengatur negaranya sesuai dengan rasa keadilan, empati kepada rakyatnya gitu. Jadi sultan pertama itu dianggap sebagai anak gitu atau sebagai cucu yang dididik oleh ketua adat ini, dan mereka yang mendidik, bahkan mereka juga yang kemudian bisa memberhentikan sultan atau raja kalau raja dianggap melanggar sumpahnya. Melanggar sumpah bagaimana seharusnya memerintah kerajaan atau kesultanan. Struktur pemerintahan Kesultanan Buton ditopang dua golongan bangsawan, yaitu golongan Kaumu dan Walaka. Wewenang, pemilihan, dan pengangkatan sultan ada di tangan golongan Walaka. Namun yang menjadi sultan harus dari golongan Kaumu. Sistem pemerintahannya itu dilandasi oleh ajaran tarekat martabat 7 namanya. Itu ada tingkatan-tingkatan. Jadi kalau Anda lihat 7, angka 7 itu kan berarti ada 3 di atas, 3 di bawah, yang 1 di tengah. Nah, sultan itu yang di tengah, yang menghubungkan dunia atas dan dunia bawah gitu. Ya, tarekat ini menjadi landasan bagaimana pemerintahan Buton itu harus dijalankan. Makanya sultan ini harus membawa amanah dari yang di atas, katakan gitu, harus melayani rakyat. Jadi tadi masih belum lengkap kalau bicara Kaumu, Walaka, dan Papara. Nah, ini si sultan harus menghormati, menghargai, karena adanya negara, adanya pemerintahan itu karena ada Papara, kaum rakyat jelata gitu. Jadi dia harus bersifat adil nih. Dari aspek penegakan hukum, Kesultanan Buton juga menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relatif adil. Prinsip keadilan ini misalnya terakomodasi dalam prinsip kesetaraan di mata hukum bagi setiap anggota masyarakat Buton, termasuk sultan yang tengah berkuasa dan keluarganya. Di Kesultanan Buton, bila ada sultan terpilih yang dianggap tidak mampu memerintah, tidak bisa bertindak adil atau melakukan berbagai pelanggaran moral atau susila, maka sultan itu dapat dipecat dan akan dilaksanakan pemilihan sultan yang baru. Hukum seperti saya bilang tadi berlaku bahkan untuk sultan sendiri. Kalau dia melanggar janjinya untuk kepentingan masyarakat, dia bisa dihukum. Dan itu terbukti dalam sultan-sultan dan raja-raja di Buton itu banyak yang mendapat hukuman seperti itu. Jadi itu tidak hanya cerita, tapi itu benar-benar dipraktekkan gitu loh. Saat ini sejumlah bangunan artefak yang menjadi saksi sejarah pemerintahan semi-demokratis Kesultanan Buton masih terawat dengan baik. Salah satunya adalah Masjid Agung Kraton yang dibangun pertama kali pada tahun 1952. Bangunan seluas 400 meter persegi ini pernah beberapa kali direnovasi. Di kawasan dalam area benteng Kraton Kesultanan juga masih berdiri sebuah bangunan kecil tempat batu Popua diletakkan. Di tempat inilah setiap sultan terpilih dilantik dan mengucapkan janji setia kepada kesultanan dan rakyat Buton. Sultan yang terpilih itu akan dituliskan itu stempel Rasulullah itu di dalam di belakangnya itu, baru turun sudah dibukakan payung dari sana, turun antar ke sini. Tiba di sini, masa di sini itu lubang batu di sana itu dikonotasikan itu vagina wanita.
Jadi dia kasih turun itu kakinya Sultan ini yang mau dilantik, yang mau diputarkan payung itu. Di situ disumpah. Diputarkan ini sumpah sesudah kaki kanannya kaki kirinya. Sebab kan nanti kalau satu saat Sultan itu menjalankan pemerintahan itu tidak sesuai dengan keadilan atau tidak sesuai dengan mufakatnya masyarakat itu akan dikena sumpahnya, akan dihisap oleh tanah. Masih dalam area benteng Kesultanan Buton, tak jauh dari Masjid Agung Kraton, juga berdiri Balai Musyawarah Kesultanan Buton. Pada masanya, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertemuan anggota Majelis Kesultanan Buton untuk membahas dan mengambil keputusan atau kebijakan pemerintahan. Sebagai sebuah kesultanan yang tidak mengenal pewarisan jabatan sultan berdasarkan keturunan, Kesultanan Buton tidak memiliki bangunan khusus untuk kesultanan. Setiap sultan terpilih membangun istananya sendiri atau menjalankan pemerintahan dari rumah tinggal mereka masing-masing. Istana Kesultanan atau rumah tinggal sultan disebut dengan nama Kamali. Ya, tergantung istananya, tergantung itu kan disebut Kamali dalam bahasa Butonnya. Kamali itu tergantung siapa yang dipilih sultannya, dari keluarga mana, nanti tempatnya juga pindah sesuai berasal dari keluarga mana gitu. Selain berbentuk bangunan fisik, Kesultanan Buton juga mewariskan peninggalan sejumlah naskah lama yang berisi berbagai ajaran filsafat hidup dan bernegara berlandaskan Islam. Naskah-naskah itu banyak ditulis oleh bahkan satu raja sultannya itu yang terkenal adalah Sultan Muhammad Al-Idrus gitu kan. Dia banyak sekali menulis tentang ajaran-ajaran agama yang diperlukan manusia dalam kehidupannya. Nah, itu berdasarkan ajaran Islam dan itu mengandung filsafat hidup yang sangat tinggi gitu kan. Dari naskah-naskah itu kemudian juga menjadi berbagai macam yang kita sebut dalam masyarakat Buton kabanti. Kabanti itu nyanyian-nyanyian yang seringkali dinyanyikan oleh orang tua kepada anaknya supaya anaknya mempunyai moral yang baik gitu kan. Melihat kondisi ketertinggalan Buton ini, dia perlu dukungan yang lebih, ya istilahnya kalau sekarang misalnya tingkatnya baru 20-30%, ya diperlukan 60-70%. Ini adalah festival tahunan budaya tua Buton yang digelar untuk mempertahankan peninggalan-peninggalan sejarah budaya Buton pada masa lalu. Pada festival ini, Kabupaten Buton menampilkan sederet budaya adat dan kesenian leluhur. Antara lain, pegelaran pesona Tanu, pesona Pedole-dole, pesona Tandaki, pesona Pesuwo, dan tarian kolosal. Tarian kolosal ini melibatkan 5.000 penari lokal dari seluruh Kabupaten Buton dan KPTA Bau-Bau. Festival kali ini adalah tujuannya untuk mengangkat kembali kebudayaan Buton pada masa lalu yang hampir punah, yang hampir hilang sama sekali. Malah ada sebagian kelompok masyarakat pada masa kini sudah dilupa. Apalagi dalam kegiatan ritual adat itu membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga masyarakat dengan kelas ekonomi yang rendah kadangkala dalam proses adat itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan. Itu. Jadi festival ini bukan sebuah kepura-puraan, memang untuk membantu masyarakat yang tidak mampu lagi melaksanakan ritual adat seperti yang diwariskan secara turun-temurun. Pemerintahan Kesultanan Buton dengan segala warisan keagungan dan kekayaan budayanya berakhir pada tahun 1960. Sebelumnya pada tahun 1956 atau 11 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno meminta secara khusus pada Kesultanan Buton untuk masuk bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permintaan ini disampaikan Bung Karno karena berdasarkan hasil sidang di Jenewa, PBB hanya mengakui wilayah Republik Indonesia meliputi semua bekas wilayah Hindia Belanda, sementara Kesultanan Yogyakarta, Buton, dan Ternate bukan daerah jajahan Belanda. Pada masa
konferensi meja bundar tidak turut disorakan Buton. Maka Bung Karno datang menemui Sultan Buton di hadapan beberapa raja-raja di Sulawesi. Pertanyaannya, mana yang baik? Ini Bung Karno kata, mana yang baik di masa penjajahan Belanda dan di masa kemerdekaan? Sultan menjawab, bagi saya sama saja. Ia pai bula, ia pai kali popo, kukamati aswab kanak-kanak. Atas restu Syara atau Sio Limbona pada tahun 1960, Oputa Falihi menandatangani penyerahan Kesultanan Buton ke pemerintahan Republik Indonesia, sekaligus menandai berakhirnya Kesultanan Buton sebagai sebuah kerajaan atau negara yang selama 7 abad berdaulat penuh. Pada tahun 1964, pemerintah pusat meningkatkan status Kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi provinsi lepas dari Sulawesi Selatan dan menjadi Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk memenuhi persyaratan undang-undang yang mensyaratkan satu provinsi harus terdiri dari minimal 4 daerah cakupan, Kabupaten Buton dipecah menjadi 2 kabupaten, yakni Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna. Bersamaan dengan itu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dipindahkan dari Buton ke Kabupaten Kendari. Melihat kondisi ketertinggalan Buton ini, dia perlu dukungan yang lebih, ya istilahnya kalau sekarang misalnya tingkatnya baru 20-30%, ya diperlukan 60-70%, itu baru bisa mengikuti ketertinggalan Buton itu di semua aspek itu dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Buton ini sudah diusulkan untuk menjadi Kepton, Provinsi Kepulauan Buton. Itu sudah diberikan datanya ke DPR. Jadi sampai saat ini belum disahkan. Jadi itu mungkin PR kita supaya itu bisa diangkat menjadi Provinsi Kepulauan Buton. Jadi mudah-mudahan Kepulauan Buton segera disahkan oleh DPR. Dengan segala kisah kejayaannya di masa lalu, kini sejarah Buton menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari sejarah dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buton yang dikenal sebagai penghasil aspal dan lokasi sejumlah objek wisata bahari yang sangat indah dan alami, kini terus berusaha membangun dan membangkitkan kembali kepingan-kepingan kejayaan dan sejarah yang telah termakan waktu. Sejarah masa lampau tentu menjadi modal dasar bagi kami masyarakat Buton sebagai bagian dari wilayah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas diri masyarakat Indonesia, menjadi semacam starting point bagi kebanggaan kami sebagai warga Buton, di mana Kesultanan Buton itu pada masa lalu menyimpan peradaban yang sangat tinggi, dan mungkin tidak banyak kesultanan di Indonesia ini yang dalam sistem pemerintahannya itu menggunakan konstitusi dalam mengatur tata kelola pemerintahan. Dan Kesultanan Buton itu sudah mengenal trias politika dari Vatikan XVI. Dan itu dipraktikkan dalam sejarah ketatanegaraan Kesultanan Buton. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.